Malala Yousafzai. Ia adalah seorang peraih Nobel Perdamaian Dunia. Pernah berkata, satu anak, satu guru, satu buku, dan satu pulpen bisa mengubah dunia. Tapi sesungguhnya Malala belum pernah mengenal satu nama, yakni yang disebut Satu Nadiem. Satu Nadiem yang cukup untuk mengubah pendidikan Indonesia menjadi urusan pengadaan yang ujung-ujungnya sampai di pengadilan. Murid belum pintar, guru belum adaptif, tapi laptop mahal sudah tiba lebih dulu di sekolah. Kini laptop itu bukan dipakai untuk belajar, melainkan jadi barang bukti di ruang persidangan. Orang ini datang dengan gelar pengusaha sukses, pendiri Gojek, lulusan luar negeri, muda, energik. Semua orang terpesona, media memuji, para netizen menggila. Katanya ini regenerasi, katanya ini disrupsi, katanya ini masa depan pendidikan Indonesia. Saya bilang, tunggu dulu. Jangan dulu membusungkan dada. Lihat dulu dia mau ngapain sesungguhnya. Dan ternyata yang dia lakukan adalah korupsi berjemaah, terstruktur, sistematis, dengan modus operandi yang sangat korporatif. Dia tidak mencuri dengan karung, dia mencuri dengan sistem. Dia bangun oligarki kecil di dalam kementerian. Rekrut orang-orangnya sendiri, bayar mereka dengan gaji fantastis. Itulah yang bisa diambil dari sari dakwaan jaksa penuntut umum yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelum perkara korupsi ini meledak, jejak Nadiem di Kementerian Pendidikan sebenarnya sudah tercium aroma tak sedap. Pada September 2022 di Forum Transforming Education Summit di markas besar PBB New York, Amerika Serikat, ia dengan ringan mengaku punya shadow organization di kementeriannya. Jumlahnya 400 orang. Isinya manajer produk, ilmuwan data, dan insinyur perangkat lunak. Mereka melekat di kementerian katanya. Bukan pendor, dia meyakinkan. Pimpinan organisasi ini setara dirjen. Pernyataan itu langsung memantik kegelisahan dan perdebatan pro kontra. Komisi 10 DPR RI pun langsung memanggilnya dan menyebut apa yang dilakukan Nadiem adalah vanity project yang merendahkan ASN. Nadiem lalu meralat menyebutnya sekedar mirroring organization. Tapi bagi saya substansinya tak berubah. Ada struktur paralel di luar birokrasi, dibiayai negara, diberi kuasa setara pejabat tinggi. Ini bukan pembaruan, ini pengambil alihan. Yang publik belum sepenuhnya tahu adalah organisasi bayangan itu bukanlah ide dadakan. Ia sudah disiapkan sejak jauh hari, bahkan sebelum pelantikan Oktober 2019. 2 grup WhatsApp sudah berjalan. Namanya Education Council dan yang satunya Mas Menteri Core Team. Anggotanya orang-orang dekat dari Yayasan PSPK. Mereka membahas digitalisasi pendidikan. Padahal kementeriannya belum resmi dipimpin. Setelah dilantik, Juristan dan Fiona Handayani, 2 nama penting masuk sebagai staf khusus. Lalu datang kalimat yang kelak menjadi kunci semuanya. Nadiem berkata, apa yang dikatakan Juris dan Fiona adalah kata-kata saya. Begitu dia meyakinkan kita semua. Siapa mereka? Mengapa begitu sakti sampai Menteri Pendidikan yang lulusan Harvard itu rela menitipkan harga dirinya dalam tanda kutip mereka? Mungkin Nadiem akan berkilah, saya butuh orang kepercayaan. Tapi apa yang terjadi? Juristan misalnya, kini ia menjadi buronan. Maka jelas sudah, ini bukan soal delegasi, ini soal kecerobohan moral. Ketika kekuasaan diserahkan tanpa kehati-hatian, pendidikan tak jatuh perlahan, justru ia runtuh sehancur-hancurnya. Di sektor teknologi, pola itu berulang. Nama Ibrahim Arif alias Ibam direkrut. Digaji 163 juta rupiah per bulan. Ibam direkrut agar kajian teknis mengarah ke Chromebook, produk dari perusahaan yang dulu menyuntik jutaan dolar ke startup Nadiem. Pejabat yang menolak cara-cara ini, seperti Poppy Dewi Puspitawati, langsung digeser. Kementerian memang dijalankan dengan semangat
move fast, and break things. Tapi pendidikan nasional menjadi ladang eksperimen Nadiem dan kroconya. Dan akibatnya anak-anak bangsa yang harus membayar harganya. Kini, mari kita bongkar sedikit lagi soal surat dakwaan jaksa atas kasus yang menjerat Nadiem. Tebalnya 102 halaman. Pokok dakwaan berkisar pada program digitalisasi pendidikan melalui pengadaan laptop, Chromebook, dan Chrome Device Management. Tahun anggaran 2020 sampai 2022. Jaksa menilai perencanaan dan pengadaan itu direkayasa sejak awal. Kajian kebutuhan TIK diarahkan secara sistematis agar berujung pada penggunaan Chrome OS dan CDM tanpa pijakan pada kebutuhan real pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Pengalaman kegagalan Chromebook di daerah 3T diabaikannya. Harga satuan dan alokasi anggaran disusun tanpa survei yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu dijadikan pola berulang pada tahun-tahun berikutnya, termasuk dalam pengadaan melalui e-katalog dan siplah yang dilakukan tanpa evaluasi harga wajar. Akibatnya apa? Akibatnya negara disebut mengalami kerugian sangat besar. Jaksa mendakwa Nadiem telah memperkaya diri sendiri sekitar 809 miliar rupiah, serta menguntungkan sejumlah pejabat dan korporasi pemasok. Audit BPKP mencatat kerugian keuangan negara dari program digitalisasi pendidikan 2019 sampai 2022 ini mencapai lebih dari 1,5 triliun rupiah. Ditambah lagi CDM yang dinilai tidak diperlukan dan tidak memberi manfaat senilai lebih dari 621 miliar rupiah. Jika dijumlahkan semuanya mencapai 2,1 triliun rupiah. Seluruh rangkaian perbuatan itu oleh jaksa dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama melalui penyalahgunaan kewenangan jabatan dan pelanggaran aturan keuangan negara. Tentu Nadiem tak terima dakwaan itu, lalu mempraperadilankannya dengan argumentasi setebal 69 halaman. Dijawab jaksa penuntut umum dengan 33 halaman. Pra-peradilan ini kandas yang diputuskan dalam 168 halaman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa saya begitu bereaksi? Pertama, dan tentu saja yang paling utama, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap guru. Guru honorer di banyak tempat masih menerima gaji yang bahkan tak sampai 500.000 sebulan. Mereka mengajar dengan alat seadanya dan menunggu nasib pengangkatan yang tak kunjung datang. Tapi di atas sana, di lingkaran dalam Kementerian Mas Nadiem, justru tumbuh satu ekosistem yang di mana seorang konsultan teknologi bisa digaji 163 juta rupiah per bulan. Bukan karena menemukan solusi untuk guru, tapi karena merancang jalan pintas agar laptop-laptop impor itu bisa segera dikunci dalam sistem pengadaan. Ibu saya, almarhumah, adalah guru SD seumur hidupnya. Mengajar di sekolah kecil di Aik Songsongan dan kemudian pindah ke Gambir Baru, Kisaran, Asahan. Kakak dan adik-adik saya juga guru. Pun juga saya dulu mengawali karir sebagai pengajar di kampus. Istri saya hingga hari ini juga adalah seorang dosen. Anak kedua saya juga sempat mencicipi menjadi pengajar di kampus yang menjadi alma maternya. Jadi kalau bicara soal pendidikan, saya tidak datang dari teori, tapi saya datang dari rumah yang tiap harinya dahulu mencium bau kapur tulis. Karena itu saat saya baca isi perkara ini, berkas demi berkas, rasanya bukan sekedar kecewa, tapi pilu. Ini luka buat dunia pendidikan yang membesarkan kami. Saya akan kawal kasus ini sampai selesai di ruang Komisi 3 dan kalau sempat langsung hadir di ruang sidang. Kalau tidak, saya akan baca satu persatu risalahnya. Karena ini bukan soal politik, ini soal akal sehat, soal harga diri jutaan guru-guru kita, dan soal masa depan anak-anak kita yang seharusnya belajar, bukan jadi korban transaksi. Anehnya, gelombang pembelaan atas Nadiem masih bergemuruh, seolah ada mesin halus yang terus mengoleskan politur pada nama
sang menteri startup itu. Politur yang menampilkan sosok filantropis yang sudah terlampau kaya, sehingga konon tak mungkin tergoda memungut remah anggaran negara. Too rich to steal, begitu mereka mengatakannya. Padahal seperti kata pepatah Latin, radix omnium malorum est cupiditas, bahwa akar dari segala kejahatan adalah kerakusan, dan kerakusan tidak tumbuh di perut kosong, tapi di kepala yang tak pernah puas. Artinya, logika dia kaya maka tidak korupsi adalah racun paling manis. Racun yang melumpuhkan akal sehat, membuat kita percaya bahwa mereka yang sudah terlampau kenyang pasti bersih. Padahal kerakusan itu seperti penyakit diabetes, sebuah penyakit yang bukan menyasar orang kelaparan, tapi justru penyakit dari mereka yang tak pernah tahu kapan berhenti makan enak. Bung Nadiem, sudahlah, berhentilah terkejut jika hari ini persidangan itu terus berlanjut dan Anda yang disidangkan. Jangan lagi merasa bahwa Anda tidak layak dipertanyakan hanya karena latar belakang. Anda terlalu mewah untuk mencuri. Justru ketika seseorang terlalu percaya bahwa dirinya mustahil korupsi, disitulah pintu kekuasaan mulai terbuka lebar untuk kerakusan. Jadi hadapi saja sidang itu dengan baik sebagai manusia biasa, yang bisa salah, bisa tergoda, dan bisa pula dijatuhkan sejarah karena keangkuhannya sendiri. Pada akhirnya Anda tidak mereformasi apa-apa di sektor pendidikan. Anda hanya meninggalkan jejak kelam yang tercatat sebagai pengkhianatan semangat Ki Hajar Dewantara di Indonesia. Program-program yang Anda lahirkan juga tidak secemerlang itu. Sebut saja seperti kurikulum merdeka, ia ramai dikritik, membebani guru konon katanya, dan masih banyak lagi jejak nan buruk yang Anda buat, seperti kenaikan UKT, pramuka tidak lagi wajib, ujian nasional dihapus, pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan, sampai skripsi yang tidak lagi wajib bagi para pemburu gelar sarjana. Tapi, saya juga harus fair, jika program itu yang menjadi acuan bagi saya untuk mengkritik Anda mungkin tidak terlalu tepat, karena toh saya juga masih bisa memaklumi pejabat yang keliru membaca arah. Pendidikan memang selalu penuh perdebatan, kurikulum bisa diperdebatkan, UKT bisa dikritik, ujian nasional bisa dipertanyakan, bahkan skripsi pun bisa didiskusikan ulang. Semua itu wilayah kebijakan. Tapi yang tidak bisa saya terima adalah ketika pendidikan dijadikan ladang transaksi. Ketika anggaran belajar diubah menjadi peluang dagang. Disitulah titik masalahnya. Disitulah titik kesalahannya. Di titik itulah kesalahan berhenti menjadi kebijakan, lalu berubah menjadi pengkhianatan. Dan pengkhianatan semacam itu, terutama di sektor pendidikan, tidak pernah layak mendapat pengampunan sejarah. Saya ingin mengutip tulisan John Adams, Presiden Amerika Serikat yang kedua. Ia berkata seperti ini, ada dua jenis pendidikan, satu mengajarkan kita mencari nafkah, satu lagi mengajarkan kita menjalani hidup. Sayangnya di tangan Anda, Mas Nadiem, pendidikan justru tak memuliakan keduanya. Yang Anda ajarkan hanyalah orang-orang di tim Anda untuk mencari nafkah dan hidup nyaman dari kementerian. Karena itu, saya menyerukan, majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, periksa, timbang, dan berilah kesempatan kepada pihak untuk memberikan argumentasinya, lalu putuskanlah. Jaksa penuntut umum buktikan dakwaanmu benar dan bisa didukung data dan fakta. Para advokat sahabat saya, belalah Nadiem sepenuh hati. Mari kita awasi persidangan ini sampai tuntas dengan menempatkan dan menghormati asas praduga tak bersalah, agar kita ketahui putusannya kelak, apakah terbukti atau tidak terbukti bersalah. Saya Hinca Panjaitan 13, Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat.